Halo para pecinta anime, selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin membahas sebuah alur cerita dari anime yang berjudul Nurarihyon no Mago. Dan ini adalah part kedua dari season 1 anime ini. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1, alangkah baiknya tonton dulu part 1-nya ya, supaya tahu awal ceritanya. Linknya ada di deskripsi ya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin minta bantuannya sedikit untuk mensupport channel ini supaya bisa lebih baik dan bisa membuat Mimin semakin semangat mengupload videonya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tamajuki memperkenalkan dirinya pada Klenura sebagai pemimpin dari 80 dewa Yukai Shikoku dan anak dari ketua 800 Yukai Sanoki. Tamajuki memberitahukan alasannya meneror kota untuk bertujuan mengumpulkan ketakutan dari warga kota Okiue dan kemudian menawarkan Riko untuk menjadi bawahannya. Namun tiba-tiba anak Hiei yaitu Soe muncul lalu menyerang Tamajuki untuk membalaskan kematian ayahnya. Dan diikuti Mejumaru, Gojumaru, dan Surara yang juga ikut menyerang. Namun salah satu Yokai Shikoku yang bernama Inoho membalas serangan mereka, sehingga membuat gerbang klan terbakar. Lalu kelompok Shikoku pergi setelah mengancam Riko. Esoknya di tempat lain, kakek Riko yang berada di suatu hutan sepertinya ingin pergi ke suatu tempat. Di kota, Gojumaru dan Mejumaru melacak salah satu anggota Shikoku yang bernama Nanikojo yang berhasil ditandai pada serangan tadi malam dan mengikutinya. Kemudian mereka berhasil menyudutkannya. Namun saat hujan turun, tiba-tiba kekuatan Nanikojo bertambah membuat mereka berdua harus kabur. Di keesokan harinya, Nanikojo bertemu dengan Riko dan Kappa yang telah mengantisipasi rencana Shikoku untuk menghancurkan tempat pemurnian air untuk membuat kekacauan. Lalu setelah bertarung dan kalah dari Kappa, Nanikojo diselamatkan oleh Inoho dan dibawa mundur. Besoknya Klenura mengadakan rapat mendadak karena salah satu sekutu klannya yaitu ketua klan Obake diserang pada malam sebelumnya. Dan dari rapat tersebut, Klenura mencurigai salah satu anggota klannya membocorkan informasi pada musuh. Di tempat lain, Yura tidak sengaja bertemu dengan salah satu anggota Shikoku yaitu Kagibari Onna. Kemudian Yura memberitahukan kepada Riko tentang hal itu. Berdasarkan informasi dari Yura, Riko akhirnya menemukan Kagibari Onna yang menyamar sebagai pelayan di restoran wilayah Bakeneko. Yang ternyata di toko itu ada salah satu petinggi klan Nura dan tanpa sadar membocorkan informasi klan pada musuh. Di sisi lain, setelah kabur dari kejaran klan Nura, Kagibari Onna menyerang Yura. Untung saja Yura ditolong Yokai klan Nura yaitu Kajaro. Di saat mereka bertarung, Riko muncul. Dan setelah melihat Riko akan menyerang, membuat Kagibari Onna lari ketakutan. Besoknya Riko berdiskusi dengan beberapa petinggi klan Nura tentang tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh Shikoku. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Lalu Yotsugu memberitahukan penemuannya pada Riko dan kelompok investigasi paranormal kalau seseorang telah menghancurkan kuil-kuil di Okiue dan mereka pun pergi meneliti ke salah satu kuil yang hancur. Di sana Surara menemukan bukti dalam penghancuran kuil adalah Yokai Shikoku. Di tempat lain, kakek Riko akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu wilayah Inogami Gyobu Tanoki, yang merupakan saingan lama kakeknya. Kembali ke Riko, dia memerintah anggota klannya untuk mengawasi dan melindungi kuil-kuil yang belum hancur. Di salah satu kuil yang dilindungi datang Yotsugu di dalam penyelidikan yokainya. Dan kemudian di belakangnya muncul anggota yokai Shikoku yaitu Sademogi. Yang bila yokai ini memegang lengan baju seseorang dan melihat ke arahnya, maka orang itu akan terkena kutukan. Tapi untung saja Jiro menyelamatkan Yotsugu sebelum melihat Sademogi. Riko pun datang dan hampir menangkap Sademogi. Tetapi datang dua yokai Shikoku yaitu Jareoni dan Inoho untuk menolongnya.
Namun dalam pertarungan penyelamatan itu Ino kalah melawan 3 Karasu. Besok siangnya Riko dan teman-temannya menemukan kuil kecil dan tua di tempat bersembayam dewa penyembah Senba. Kemudian sore harinya salah satu teman Riko yaitu Natsumi pergi membawa origami dan berdoa di kuil itu. Di sana Natsumi bertemu dengan Sodemogi dan pingsan terkena kutukannya. Awalnya Riko bersama Korotabo mencoba meminta pertolongan pada dewa dari kuil Senba untuk menyembuhkan Natsumi. Namun Senba tak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghilangkan kutukan, membuat Riko harus membasmi Sodemogi untuk melemahkan kutukan itu. Kemudian Riko dan Korotabo menemukan Sodemogi yang sedang menyerang dewa kuil lain dan membunuhnya. Setelah kutukan melemah, Dewa Senba berhasil menghilangkan kutukan pada Natsumi. Di sisi lain, Tamajuki berencana untuk membunuh Riko. Namun bawahannya dari Shikoku yaitu Inugumi tidak sabaran bertindak sendiri. Dia membuat jebakan dengan mengirim pesan ke Yotsugu yang membuat kelompok investigasi paranormal pergi ke bangunan tua untuk berburu yokai. Di gedung tua itu yokai Klenura bertarung dengan yokai Shikoku. Lalu Inugumi muncul akan menyerang Riko. Namun dapat dihentikan oleh Otabo dan Korotabo. Sesaat kemudian Inugumi berubah wujud kembali menyerang Riko. Tapi Riko diselamatkan oleh Surara sehingga serangan Inugumi tidak kena dan dia berhasil dihentikan oleh Kubinashi. Saat berbicara dengan Inugami, Riko menolak pandangan Tamajuki kalau yokai di atas manusia. Menurutnya yokai dan manusia sama baiknya. Tidak menerima perkataan Riko, Inugumi mengamuk lalu tubuhnya berubah menjadi monster besar dan menyerang Riko. Namun untung saja malam sudah datang, jadi Riko berubah wujud ke yokainya, kemudian menyerang balik. Akibat serangan dari Riko, Inugumi pun lari darinya. Setelah Inugumi berhenti lari, Riko bertarung dan mengalahkannya. Tapi Tamajuki tiba-tiba datang dan membawa pergi Inugumi setelah dia mengancam Riko. Di tempat kakek Riko, Inugumi Gyobu Tanuki memberitahu kalau sifat anaknya Tamajuki berubah setelah mendapatkan harta karun palu Raja Iblis. Di sisi lain, Tamajuki mengumpulkan banyak yokai dengan memanfaatkan palu Raja Iblis. Kemudian Sui menyerang markas yokai Shikoku sendirian karena tidak bisa menahan diri untuk membalas kematian ayahnya. Di sana dia dibuat terdesak oleh Teri Oni. Namun untung saja 3 Karasu muncul dan menyelamatkannya. Melihat keadaan Soi yang terluka, Riko menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa tidak ada yang mau mengikutinya karena dia hanya bisa menjadi yokai pada malam hari. Mendengar hal itu, Jen memarahi dan memberi Riko nasihat. Lalu setelah melihat Soi sehat, Riko membuat keputusan untuk menyerang balik yokai Shikoku dan menyuruh klannya untuk bersiap. Di sisi lain, kakek Riko dengan Inugami Yobotonaki sedang dalam perjalanan ke kota Okiyue. Di perjalanan, mereka membahas betapa bahayanya kutukan pedang palu Raja Iblis. Di rumah Klenura, Riko bersiap untuk menyerang yokai Shikoku. Sedangkan di markas Shikoku, Tamajuki membantai beberapa pasukannya untuk meningkatkan kekuatan pedang palu Raja Iblis dan menyuruh pasukannya untuk mengamuk di kota Okiyue. Mendengar yokai Shikoku mulai bergerak, Riko membawa pasukan Klenura dan menghadapi mereka. Sesampainya Riko di pusat kota, Tamajuki menunjukkan wujud aslinya dan mulailah pertempuran antara Klenura dan yokai Shikoku. Di tengah pertempuran, Riko dengan mudah mencapai Tamajuki tanpa disadari pasukan yang bertempur dan bertarung dengannya. Di saat pertarungan, Riko lengah dan terkena serangan anggota yokai Shikoku yaitu Yatsuzumi yang membuat pandangan matanya menjadi gelap dan buta. Melihat hal itu, Surara segera menolong Riko. Namun dia dan juga anggota Klenura lainnya menjadi buta karena terkena serangan Yatsuzumi. Lalu Surara dengan segera membekukan mata kirinya agar dapat melihat dan mengalahkan Yatsuzumi saat dia lengah. Sehingga kebutaan pada Riko dan anggota klannya hilang. Di sisi lain, Yura merasakan keberadaan yokai yang sedang berperang dan segera mencari sumbernya.
Di pusat kota, pertempuran antara klan Nura dan yokai Shikoku semakin sengit. Di dalam pertempuran, Kappa berhasil mengalahkan Nani Kojo. Autoba juga mengalahkan Jare Oni. Sedangkan Kubinashi mengikat Inugami dan Kajoro bertarung seimbang dengan Kagibari Onna. Merasa situasi tidak seperti yang diharapkan, Tamajuki mulai membantai anak buahnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga mengubah bentuk pedang palu Raja Iblis. Melihat hal itu, Kagibari Onna mencoba menghentikannya, namun dia juga terkena tebasan Tamajuki. Kemudian Yura dan Kana tiba di lokasi pertempuran. Saat Yura berhadapan dengan Tamajuki, dia hampir tertangkap, tapi untung saja Riko segera menolongnya. Tiba-tiba Inogami menangkap Kana dan menjadikannya sandera. Tapi Tamajuki justru mendebas Inogami untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya Riko berhadapan dengan Tamajuki yang kekuatannya sudah bertambah, dan pertarungan mereka berpindah ke atap gedung. Waktu pertarungan sedang sengit, Riko dan anggota klannya cemas karena matahari akan terbit. Karena di siang hari Riko akan berubah menjadi manusia. Tapi ketika dia terdesak, sepertinya kepribadian manusia dan yokai Riko menyatu, sehingga kekuatannya bertambah dan mengeluarkan jurus ilusi. Sesaat kemudian Riko menebas Tamajuki, sehingga membuat kekuatan yang dia kumpulkan keluar dari tubuhnya. Lalu ketika Riko akan membunuh Tamajuki, kakek Riko muncul dan menghentikannya, dan disusul Inugami Gyobu Tanoki. Namun tiba-tiba Tamajuki menyerang ayahnya sendiri, tapi dihentikan oleh Riko. Inugami Gyobu Tanoki meminta maaf pada klan Nura atas tindakan anaknya itu. Kemudian di rumah klan Nura diadakan pesta kemenangan dan kembalinya kakek Riko sang panglima tertinggi. Dan cerita pun tamat di season 1 ini. Nantikan alur cerita anime Norarehyou no Mago season 2 di video selanjutnya, yang pastinya bakal seru. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan buat kalian yang mau request alur cerita anime lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin segini dulu dari video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.